Untuk kasus-kasus leukemia itu sendiri, pertama, leukemia itu bisa diobati, itu satu, ya kan. Jadi apapun protokol pengobatan leukemia, walaupun secara konvensional, itu pasien leukemia itu bisa diobati. Untuk kasus-kasus leukemia, paling banyak memang terjadi pada anak. Di setiap center yang menangani kasus kanker pada anak, hampir kurang lebih sekitar 30–40%. Untuk pengobatan leukemia itu sendiri pasti kemoterapi. Setelah kemoterapi, itu radiasi kalau misalnya ada metastasis atau penyebaran, kemudian bila diperlukan transplantasi sumsum tulang ataupun CAR T-cell. Nah, ini lebih advance lagi pengobatannya dan itu biasanya untuk kasus-kasus yang leukemia yang resiko tinggi. Untuk donor sumsum tulang itu biasanya atau kita ambil dari keluarga, ya kan, dari misalnya entah itu adik, itu kakak gitu. Yang penting adalah match atau sesuai dengan pasien. Untuk di Mandayapuri sendiri sebenarnya kelengkapan sudah ada, sudah lengkap. Tapi memang Mandaya sih cukup ada tempatnya untuk melakukan semua itu. Hanya saja kembali lagi saya sampaikan tadi kalau untuk pasien dan pendonor itu harus match supaya keberhasilan bisa didapatkan lebih tinggi. Saya dengan Dr. Haridini Intan Setiawati Mahdi, spesialis anak konsultan hematologi onkologi dari Rumah Sakit Mandayapuri. Untuk kasus-kasus leukemia, paling banyak memang terjadi pada anak. Di setiap center yang menangani kasus kanker pada anak, hampir kurang lebih sekitar 30–40%. Pada kasus-kasus leukemia memang bisa didapatkan nyeri. Nyerinya memang bersifat akut karena sumsum tulang sel blast itu kan adanya di sumsum tulang dan sumsum tulang itu adanya di tulang panjang. Biasanya anak akan mempointing atau menunjukkan tapi dengan arah yang tidak jelas, kadang di daerah bawah, kadang di atas gitu. Karena memang kan sel blast itu kan mengalir seperti aliran darah. Jadi memang dia tidak dapat menunjukkan atau pointing cuma di satu tempat. Gejala awal dari suatu leukemia adalah pertama pucat, kemudian bisa saja terdapat demam tinggi yang lama yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, kemudian bisa didapatkan manifestasi perdarahan seperti bintik-bintik biru atau bintik-bintik merah ataupun bentol-bentol warnanya biru gitu. Bila didapatkan pemeriksaan laboratorium yang HB ataupun leukositnya ataupun trombositnya itu rendah. Jadi kita harus curiga itu adalah suatu leukemia. Untuk diagnosis leukemia sendiri, pertama dari hasil pemeriksaan darah atau laboratorium. Kalau kita curiga ada 2 ataupun 3 dari pemeriksaan darah, misalnya ada HB, leukosit atau trombosit, ya kan? Ada 2, misalnya HB rendah atau trombosit rendah, kita bisa langsung mengajukan untuk pemeriksaan bone marrow puncture atau pemeriksaan aspirasi sumsum tulang untuk melihat pabrik darah. Kalaupun itu terkena leukemia dan kita harus tahu dari pemeriksaan sumsum tulang tadi jenisnya apa, jenis dari leukemia itu sendiri. Untuk pengobatan leukemia itu sendiri pasti kemoterapi. Setelah kemoterapi itu radiasi kalau misalnya ada metastasis atau penyebaran, kemudian bila diperlukan memang akan dilakukan transplantasi sumsum tulang ataupun CAR T-cell. Nah, ini lebih advance lagi pengobatannya dan itu biasanya untuk kasus-kasus yang leukemia yang resiko tinggi. Untuk donor sumsum tulang itu biasanya atau kita ambil dari keluarga, ya kan, dari misalnya entah itu adik, itu kakak gitu. Yang penting adalah match atau sesuai dengan pasien, mulai dari jenis darahnya dan lain sebagainya. Karena kalau tidak match itu yaitu penolakan terhadap dari badan si pasien itu sendiri. Terus kemudian yang berikutnya adalah kegagalan transplantasi sumsum tulang itu sendiri. Untuk di Mandayapuri sendiri sebenarnya kelengkapan sudah ada, sudah lengkap. Tapi memang Mandaya sih cukup ada tempatnya untuk melakukan semua itu. Hanya saja kembali lagi saya
saya sampaikan tadi, kalau untuk pasien dan pendonor itu harus match supaya keberhasilan bisa didapatkan lebih tinggi. Untuk kasus-kasus leukemia itu sendiri, pertama, leukemia itu bisa diobati, itu satu, ya kan. Jadi apapun protokol pengobatan leukemia, walaupun secara konvensional, itu pasien leukemia itu bisa diobati. Memang betul untuk kasus-kasus yang resiko tinggi, kita memang akan mempersiapkan transplantasi sumsum tulang misalnya. Tapi kembali lagi, kami di sini hanya bisa membantu untuk mengobati. Kembali lagi, kalau saya sampaikan ke pasien ataupun keluarga pasien adalah kesembuhan itu milik Allah.